Ya, sebelumnya selamat pagi atau selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bu Andeng Aswarosia Munita selaku dosen di Smart Manufacturing. Di sini saya Langga Dwi Caksono akan menjelaskan terkait jurnal pada Smart Manufacturing yang berjudul Digital Twins Based Smart Manufacturing System Design in Industry. Untuk detail jurnalnya dapat dilihat untuk judul jurnalnya sesuai tadi yang saya jelaskan. Untuk penulis jurnalnya kurang lebih ada 6, yaitu Jiu Leng, Dewen Wang, Wei Min Sen, Xin Yuli, Xiang Liu, dan Xin Shan. Dan jurnal ini dibuat pada jurnal ini terbit pada tahun 2021. Untuk jenis jurnalnya ini termasuk Journal of Manufacturing System yang saya dapatkan di saya dapatkan di Google Scholar. Untuk status jurnalnya ini termasuk jurnal internasional. Untuk link jurnalnya dapat dilihat pada bawah. Oke, lanjut untuk latar belakang jurnal ini. Untuk latar belakangnya sendiri membahas penggunaan teknologi digital twin dalam pengembangan SMS atau Smart Manufacturing System di Industri 4.0. Fokusnya adalah pada tantangan yang muncul dalam perancang SMS ada tadi itu. Seperti interaksi yang rumit antara berbagai komponen dan keterbatasan metode simulasi tradisional. Untuk mengatasi masalah ini, penulis menawarkan kerangka bernama FSP CIP atau singkatannya adalah Function, Structure, Behavior, Control, Intelligence, and Performance. Kerangka ini membantu menjalankan simulasi semi fisik dan juga dapat menekan biaya dan meningkatkan kemampuan mendeteksi kesalahan sehingga proses manufacture menjadi lebih efisien. Dan pendahuluan ini juga membuka jalan untuk pembahasan lebih lanjut tentang digital twin, termasuk cara kerjanya, manfaat yang ditawarkan, segala macam, dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapannya di dunia manufacture modern. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada yaitu menyoroti kurangnya pemahaman dan penerapan konsep digital twin dalam desain sistem manufaktur cerdas atau smart manufacture system. Walaupun teknologi digital twin memiliki huge potential untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses desain SMS, penerapan teknologi ini masih belum jelas dan memerlukan kajian yang lebih mendalam. Based on that, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan memperjelas cara mengintegrasikan digital twin dalam desain SMS, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang atau opportunity yang muncul selama proses implementasinya. Untuk tujuan penulisan jurnal ini tentunya untuk merancang dan memperjelas integrasi teknologi digital twin dalam desain SMS. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi tantangan serta opportunity dalam implementasi digital twin, sekaligus meningkatkan pemahaman dan penerapan dalam proses desain SMS. Untuk basic teorinya sendiri meliputi konsep digital twin dan penerapannya dalam sistem SMS ya di industri 4.0. Digital twin adalah representasi digital dari objek fisik yang mengintegrasikan model simulasi multifisika dengan data real time. Teknologi ini memungkinkan modifikasi dan validasi model secara cepat dan akurat sehingga dapat mencegah terjadinya bottleneck dalam proses desain dan pengembangan SMS. Jadi digital twin ini kurang lebih sama seperti website software pro model ya. Bedanya pro model dijalankan 2D, digital twin ini representasi digital dari objek fisik. Lanjut untuk metode riset yang digunakan
menggunakan pendekatan analisis literatur untuk mengaji dan merancang kerangka kinerja dalam sistem SMS. Selain itu, penelitian ini mengembangkan kerangka FSBCIP yang di awal saya jelaskan, yang dirancang untuk memperjelas step by step, main step dalam proses desain SMS. Untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui analisis literatur, mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber akademis dan industri yang relevan dengan digital twin dan SMS sebanyak 192 referensi yang digunakan untuk menyusun kerangka kerja dan memahami penerapan digital twin. Data sekunder tersebut berasal dari publikasi ilmiah, studi kasus, Joshua Report yang membahas tantangan serta peluang dalam implementasi digital twin. Selain itu, dilakukan analisis terhadap teknologi pendukung seperti IoT dan AI ya untuk memperkuat pengembangan kerangka kerja. Pengujian kerangka kerja yang diusulkan dilakukan melalui evaluasi hasil yang diperoleh dari studi kasus yang relevan. Namun penelitian ini tidak mencantumkan pengujian eksperimental atau pengumpulan data prima secara spesifik. Nah, setelah saya baca. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama ada analisis integrasi digital twins. Untuk penerapan digital twins dalam smart manufacturing system dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan digital twins, simulasi dapat dilakukan dengan real time dan lebih akurat, memungkinkan desain untuk lebih cepat dan tepat. Hal ini membantu identifikasi masalah atau bottleneck yang mungkin terjadi selama proses desain, memungkinkan perbaikan lebih awal dengan informasi yang lebih akurat, pengambilan keputusan dalam pengembangan produk dan manufacturing system menjadi lebih tepat, serta dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. Nah, ini untuk usulan pada jurnal ini ya. Ini usulan yang dibuat oleh penulis jurnal ini untuk digital twins, yaitu diperlukannya FSB CIP, yaitu Function, Structure, Behavior, Control, Intelligence, and Performance sebagai panduan sistematis dalam desain SMS berbasis digital twins. FSB CIP membantu merinci langkah-langkah ya, atau bisa dikatakan dapat breakdown langkah-langkah dalam desain mulai dari fungsi, dasar sistem, hingga kontrol dan kinerja yang diharapkan. Kerangka ini juga melibatkan analisis terhadap supporting technology yang penting seperti IoT untuk pengumpulan data real time dan AI untuk analisis serta pengambilan keputusan secara otomatis. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan digital twins dalam SMS dapat menghasilkan penghematan biaya dan waktu yang signifikan. Dengan kemampuan untuk melakukan simulasi lebih akurat, perusahaan dapat mengurangi kesalahan dalam produksi dan mempercepat siklus desain. Hal ini juga berujung pada peningkatan kualitas produk dan layanan, serta decreasing downtime di pabrik pastinya ya. Penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia akademis dan industri dalam mengembangkan solusi yang lebih baik untuk penerapan digital twins. Untuk kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa penerapan digital twin dalam desain smart manufacturing system dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas dalam proses desain dan pengembangan. Itu sudah pasti ya. Untuk jurnal ini menyarankan agar perusahaan mengadopsi teknologi digital twin secara bertahap, step by step, karena untuk penerapannya sendiri sangat sulit dan tidak selalu bisa dilakukan go live. Dimulai dari proyek kecil untuk menguji efektivitas sebelum diterapkan secara luas. Selain itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan atau top manajemen dalam proses desain sangat penting untuk memastikan semua aspek sistem calculated dan hasil penerapan teknologi ini dapat dioptimalkan. Untuk penutupnya, ya, untuk kerangka kerja VSB CIP yang diusulkan juga sangat berguna karena memberikan panduan terlebih lagi seperti fungsionalitas, struktur, dan kontrol. Ini menunjukkan pendekatan yang sangat sistematis dan menyeluruh yang penting untuk mengoptimalkan integrasi digital twins dalam manufacturing system yang kompleks atau masif.
untuk usulan saya atau pendapat saya untuk penerapan digital twin ini eh, pastinya tidak jauh dari dua ya, yaitu CAPEX dan OPEX. CAPEX sendiri adalah capital expenditure dan OPEX adalah operational expenditure. CAPEX itu bisa meliputi seperti aset dan lain-lain. Untuk OPEX dapat seperti biaya operasional ya. Di sini CAPEX atau pengelolaan modal bisa dipengaruhi oleh adopsi teknologi digital twins pada awalnya. Untuk memulai implementasi, perusahaan perlu melakukan investasi dalam hardware teknologi, perangkat kelas, software, hardware, dan yang lainnya seperti sensor, perangkat pengumpul data, dan platform analitik ini tentu membutuhkan kos yang sangat besar untuk implementasi digital twins. Eh, Namun dapat dilakukan step by step untuk penerapan ini, dan dapat diperhatikan untuk implementasi ini karena untuk mengeluarkan biaya CAPEX sendiri tidak mudah. Eh, Diperlukan suplemen budget oleh top manajemen maupun board of director ya. Lanjut, namun OPEX atau pengelolaan operasional jangka panjang juga dapat mengalami perubahan positif dengan penerapan digital twins. Teknologi ini memungkinkan proses desain yang lebih efisien, decrease some mistake yang dapat terjadi dalam produksi, dan meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan atau pengembangan produk. Jadi untuk investasi, untuk biaya OPEX sendiri nantinya uh, akan bisa dikatakan membuat kita profit ya. Untuk pendapat saya untuk terkait capek ya, balik lagi yang tadi, dapat didiskusikan dulu terkait itu, apalagi ini dalam penerapan digital twin ya pada pada perusahaan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.